Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan rahmat hidayahnya. Sholawat serta taslim tak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Indra dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2024-0201-0216 yang ingin menjelaskan materi tentang perkembangan pemikiran filsafat Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam. Masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Proses ini banyak berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada abad ke-9 Masehi, yang mendirikan Bait al-Hikmah, kebijaksanaan di Baghdad. Di sinilah banyak karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama dari bahasa Yunani dan Suryani. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles menjadi bahan kajian utama. Pemikiran mereka diterjemahkan dan dikaji oleh para cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi dan Al-Karabi dan Ibnu Sina. Dari sinilah filsafat mulai berkembang dalam tradisi intelektual Islam. Namun perlu dicatat bahwa pemerintahan filsafat Yunani dalam Islam tidak sepenuhnya mulus. Ada kalangan yang menerima, ada pula yang menolak dengan berbagai alasan yang teologis. Bagian kedua, hakikat filsafat Islam. Bagian A, terminologi filsafat Islam bisa diartikan sebagai usaha intelektual kaum muslim dalam memahami hakikat realitas, eksistensi Tuhan dan hubungan manusia dengan alam serta Tuhannya dengan menggunakan akal dan pendekatan rasional. Meski memakai metode rasional, filsafat tetap dilandasi oleh nilai-nilai wahyu Al-Quran dan hadis. Bagian B, metode-metode yang digunakan dalam filsafat Islam cenderung rasional, kritis, tapi juga terbuka terhadap dimensi spiritual. Filsuf Islam menggunakan logika seperti filsuf Yunani, namun tidak menanggalkan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Dalam hal ini, metode yang sering dipakai adalah deduktif dan juga intuitif, terutama dalam cabang filsafat yang berkaitan dengan metafisika atau tasawuf filosofis. Bagian C, kegunaan filsafat Islam membantu umat muslim memahami ajaran agama secara mendalam dan rasional. Ia juga menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan keimanan dengan filsafat. Umat Islam bisa mengkaji ulang makna eksistensi, keadilan, kebenaran, dan juga memperluas wawasan tentang etika serta kehidupan sosial. Bagian D, artikulasi. Artikulasi pemikiran filsafat Islam bisa dilihat dalam bentuk karya-karya tulis yang menjelaskan konsep-konsep metafisika, etika, logika, bahkan politik. Para filsuf Islam seringkali membahas tema-tema yang mirip
dengan filsafat Yunani, tapi dengan pendekatan dan nuansa Islami. Bagian E, objektivitas. Filsafat Islam berusaha menjaga objektivitas dalam berpikir, yaitu dengan mendasarkan pada akal sehat dan argumen logis. Tapi objektivitas dalam konteks Islam tidak berarti netral dari nilai, karena tetap mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan dan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Bagian ketiga, pergumulan filsafat Yunani dan filsafat Islam. Bagian A, titik temu banyak aspek dalam filsafat Yunani yang cocok dengan ajaran Islam, terutama dalam hal rasionalitas dan logika. Misalnya konsep Aristoteles tentang sebab akibat atau causality dimanfaatkan oleh Ibnu Sina dalam menjelaskan eksistensi Tuhan sebagai wajib al-wujud atau wujud yang pasti ada. Begitu juga teori tentang jiwa, alam semesta dan etika yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bagian B, titik seteru, namun tidak sedikit pula pemikiran Yunani yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pandangan tentang keabadian alam, tidak perlunya wahyu, atau konsep Tuhan yang pasif seperti dalam filsafat Aristoteles. Inilah yang memicu ketika dari tokoh seperti Al-Ghazali dan bukunya Tahafut al-Falasifa atau kerancuan para filosof. Ia menilai bahwa filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi terlalu jauh mengikuti logika Yunani hingga keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Ibnu Rushd kemudian membela para filosof lewat karyanya Tahafut at-Tahafut atau kerancuan atas kerancuan, yang menunjukkan bahwa filsafat dan agama bisa berjalan sering asal tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.